Shalom Good Readers, hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan yang diambil dari 1 Raja-Raja 15 ayat 25 sampai dengan yang ke-32. Saya tetap mengharapkan Anda untuk membaca semua bagian ini supaya kita dapat memahami cerita ini dengan sangat baik. Kita kalau dalam kehidupan sehari-hari, kita ada mengenal istilah like father, like son. Seperti bapaknya, ya seperti anaknya, begitu ya. Kalau kita punya anak, maka kita akan berpikir bahwa anak kita akan mirip dengan kita. Pasti dong mirip dengan kita, kalau tidak itu bukan anak kita, begitu ya. Artinya baik itu dalam tingkah laku, dalam bentuk badan dan lain sebagainya. Dan kalau anak itu biasanya akan sangat menjiplak bapaknya, karena memang anak itu secara natural itu akan mengidolakan ayahnya sebenarnya, akan mengikuti segala tingkah laku ayahnya. Jika hubungan ayah dan anak itu sangat baik, maka bisa menghasilkan anak juga memiliki karakter, sifat, dan juga kepandaian yang cukup baik. Nah, ini juga yang tercermin dalam kehidupan Nadab. Nadab ketika menggantikan Jerobeam menjadi raja, itu sangat singkat, hanya 2 tahun. Bagi level raja-raja yang turunan begitu ya, itu sebenarnya sangat singkat begitu ya. Dan kalau boleh dikatakan bahwa Nadab ini tidak melakukan perubahan rohani terhadap bangsa Israel. Justru dia malah melakukan apa yang dilakukan oleh ayahnya. Mending lakukan yang baiknya, bukan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Artinya Nadab benar-benar mewarisi kejahatan Yerobeam. Bahkan mungkin lebih berkembang lagi begitu. Nah, ketika Nadab terjerumus dengan dosa yang luar biasa jahatnya ini, secara tidak langsung Baesa melakukan pemberontakan. Bukan tidak langsung, pasti dalam satu perencanaan dan seterusnya. Dan akhirnya Baesa berhasil mengalahkan Nadab dan membunuhnya. Nah, ketika Baesa kembali, ya ini jadi perebutan tahta ya. Artinya kan Baesa kan bukan keturunan-keturunan begitu ya. Dia adalah orang lain yang membunuh Nadab lalu dia menjadi raja. Bukan satu keturunan yang dari garisnya Jerobeam begitu. Nah, ketika Baesa akhirnya benar-benar menjadi raja, akhirnya yang dilakukan yang pertama kali adalah membunuh semua keturunan Jerobeam dan Nadab. Tidak ada yang tersisa. Hal ini rupanya tercermin oleh penulis ini, oleh penulis raja-raja ini mengatakan bahwa ini adalah penggenapan nubuatan Tuhan yang ada di 1 Raja-Raja 14 ayat yang ke-10 bahwa keturunan Jerobeam itu akan habis. Kenapa? Karena Jerobeam itu melakukan dosa yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula di ayat yang ke-30. Oleh sebab sakit hati yang ditimbulkannya pada Tuhan Allah Israel. Tuhan itu bukan sakit hatinya kayak kita ya, saudara sekalian ya, baper begitu ya. Enggak seperti itu gitu ya. Tapi artinya di sini ingin menggambarkan bahwa pelanggaran Jerobeam itu benar-benar membuat Tuhan itu marah dan juga membuat Tuhan itu sangat benar-benar marah terhadap Jerobeam. Nah, oleh karena itu terjadilah boleh dikatakan sih pembunuhan terhadap keturunannya Nadab dan juga Jerobeam. Good readers, apa yang bisa kita ambil di sini begitu ya? Apa yang bisa kita lihat di sini dari peristiwa yang dilakukan oleh Baesea ini gitu ya? Ini saya rasa sih kembali lagi bahwa kita diingatkan kembali bahwa setiap dosa yang kita lakukan memiliki satu konsekuensi. Bahkan konsekuensinya itu sampai keturunan. Artinya kita bisa menghadiahkan, mewariskan dosa itu turun-temurun. Jadi kita jangan pernah berpikir bahwa dosa itu berhenti di kita. Kalau kita tidak bertobat sungguh-sungguh minta pengampunan kepada Tuhan, maka dosa itu memang akan berhenti di kita. Tetapi kalau tidak kita minta pengampunan dari Tuhan, maka secara tidak langsung dosa itu seperti diturunkan. Karena kembali lagi, like father, like son. Orang di sekeliling kita melihat kita. Anak kita, istri kita, melihat kita. Memang mereka bisa menjadi tidak setuju dengan tindakan kita, tetapi jangan lupa, mereka juga mengcopy tindakan kita bisa terjadi. Nah, oleh karena itu, good readers, pada hari ini kita kembali diingatkan bahwa dosa yang kita lakukan itu
bukan semata-mata hanya berhenti di kita, tetapi bisa juga berdampak kepada yang lainnya. Oleh karena itu pada hari ini, kalau kita ingin berbuat dosa begitu ya, pikirkan kembali. Pikirkan kembali berulang-ulang bahwa dosa itu bisa kita wariskan kepada anak kita, kepada keturunan kita, orang di sekeliling kita, dan bisa berdampak luar biasa. Justru akan semakin besarlah kesalahan kita di hadapan Tuhan. Lebih baik ketika kita berdosa, segeralah minta ampun kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.